Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarinta Elita Putri NIM 9 dari Prodi PBSI 4A. Saya akan mempresentasikan bahan ajar hikayat. Pengertian hikayat itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini yang diharuskan melakukan pembelajaran di rumah dan siswa belajar secara mandiri. Pada model pembelajaran daring atau online, mengelola dan memanfaatkan sistem pembelajaran secara online ini menggunakan aplikasi WhatsApp Group, situs atau web, dan internet untuk mempermudah pencarian informasi dan materi. Materi 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. 2. Mengembangkan makna hikayat. 3. Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. 4. Mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Adapun karakteristik atau ciri-ciri hikayat terbagi menjadi 3, yaitu antara lain 1. Kemustahilan. Kemustahilan dalam teks baik itu dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak bisa dinalar. 2. Kesaktian. Kesaktian seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. 3. Anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang disengaja mengarang. 4. Istana sentris. Maksudnya, hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang dimaksud adalah kejadian yang biasa terjadi dalam keseharian yang kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembacanya. Nilai-nilai tersebut berupa 1. Nilai religius, 2. Nilai moral, 3. Nilai budaya, 4. Nilai sosial, 5. Nilai edukasi atau pendidikan. Struktur teks hikayat. 1. Abstraksi merupakan ringkasan atau inti dari cerita yang ada dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional yang berarti sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. 3. Komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter atau watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. 4. Evaluasi. Konflik yang terjadi mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Kode. Kode merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya.
Ciri teks hikayat. 1. Ceritanya tetap tidak berubah meskipun diceritakan turun-temurun. 2. Ceritanya dimiliki seluruh masyarakat karena tidak diketahui pengarangnya. 3. Memakai bahasa yang dilebih-lebihkan. 4. Memakai bahasa yang terus diulang. 5. Sifatnya tradisional. 6. Memakai unsur pendidikan di dalam ceritanya. Kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung banyak dipakai dalam suatu teks hikayat dan penggunaan konjungsi biasanya di awal kalimat. Dengan adanya konjungsi, teks ini menjadi lebih menarik dan setiap kalimat atau kata bisa terhubung dengan baik. Contoh konjungsi yang banyak dipakai teks itu yaitu serta, dan, maka, kemudian. 2. Penggunaan kata arkais. Kata arkais merupakan kata yang banyak dipakai zaman dahulu dan kata arkais sulit dimengerti di zaman sekarang. 3. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan suatu teknik memanfaatkan kekayaan bahasa untuk memperluas suatu karya sastra, dan dalam teks penggunaan gaya bahasa sangat sering dijumpai. Dengan gaya bahasa, maka suatu teks ini menjadi lebih menarik dan ceritanya menjadi bervariatif.